Ide Presiden FIFA, Piala Dunia 2030 bakal diikuti 64 negara. Piala Dunia 2026 menjadi awal dari era baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Namun, sebelum format tersebut benar-benar berjalan dalam satu siklus penuh, FIFA sudah mulai membahas kemungkinan perubahan yang lebih besar. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan bahwa wacana memperluas jumlah peserta menjadi 64 negara pada Piala Dunia 2030 akan dievaluasi setelah turnamen 2026 berakhir. Gagasan itu muncul setelah adanya usulan resmi dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL. Jika terrealisasi, Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Langkah tersebut diperkirakan akan mengubah peta persaingan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini kesulitan lolos ke putaran final. Meski belum menjadi keputusan resmi, pernyataan Infantino menunjukkan bahwa FIFA mulai membuka ruang diskusi mengenai masa depan kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Perluasan peserta pun kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Bolaforia akan bahas seperti apa skema format baru Piala Dunia 2030 ini, serta bagaimana respon dari beberapa federasi besar terkait wacana ini. Simak ulasan lengkapnya berikut. FIFA ingin Piala Dunia lebih inklusif. FIFA sebelumnya telah menyetujui penambahan peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim pada 2017. Format baru itu mulai diterapkan pada edisi 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada April 2025, CONMEBOL secara resmi mengusulkan agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Hingga kini belum ada keputusan yang diambil, tetapi FIFA memastikan usulan tersebut akan menjadi bahan evaluasi setelah Piala Dunia 2026. Ini semua adalah masalah yang akan kami periksa setelah Piala Dunia, kata Infantino kepada penyiar Swiss Blue Sport, ketika ditanya apakah turnamen tersebut dapat berkembang menjadi 64 tim. Infantino menilai Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan dengan tradisi sepak bola kuat. Karena itu, FIFA ingin memberi lebih banyak negara kesempatan untuk tampil di panggung tertinggi. Kesempatan untuk negara berkembang. Infantino menegaskan bahwa semakin banyak negara yang tampil di Piala Dunia akan berdampak positif terhadap perkembangan sepak bola global. Menurutnya, kesempatan tampil di putaran final menjadi motivasi penting bagi negara-negara yang sedang membangun kualitas tim nasional. Saat menyelenggarakan Piala Dunia, penting untuk menyelenggarakannya untuk seluruh dunia, bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi secara efektif seluruh dunia. Setiap negara harus diizinkan untuk bermimpi berpartisipasi dalam Piala Dunia, katanya. Anda dapat melihat bahwa kualitas tim sangat tinggi, dan semakin tinggi, di seluruh dunia. Jika Anda tidak memberi negara-negara kecil kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia, mereka akan kekurangan insentif untuk terus meningkatkan kemampuan mereka, tegas Infantino. Sebagai contoh, Infantino menilai format 48 peserta telah memberikan dampak positif bagi Afrika. Di Piala Dunia terakhir, hanya ada 5 tim dari Afrika. Itu menunjukkan betapa pentingnya untuk menyertakan semua tim, untuk memberi mereka kesempatan ini untuk berpartisipasi, ucap Infantino. UEFA, AFC, dan CONCACAF kompak menolak. Meski FIFA membuka ruang diskusi, ide memperluas jumlah peserta menjadi 64 negara justru mendapat penolakan dari sejumlah tokoh penting sepak bola dunia. Mereka menilai perubahan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru bagi kalender kompetisi dan sistem kualifikasi. Presiden UEFA Alexander Ceferin menjadi salah satu sosok yang paling vokal menentang usulan tersebut. Menurutnya, format 64 peserta bukan solusi yang tepat bagi masa depan Piala Dunia maupun proses kualifikasinya. Penolakan serupa datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Ia menilai penambahan peserta secara berlebihan justru berpotensi menciptakan kekacauan dalam penyelenggaraan turnamen. Sementara itu, Presiden CONCACAF Victor Montagliani juga menyampaikan pandangan yang senada. Ia menilai usulan tersebut tidak tepat karena berisiko mengganggu ekosistem sepak bola secara keseluruhan, termasuk keseimbangan kompetisi internasional. Gelombang penolakan dari 3 konfederasi besar itu menunjukkan bahwa wacana 64 peserta belum mendapat dukungan luas. Karena itu, peluang usulan tersebut untuk segera disetujui masih tergolong kecil. FIFA belum menentukan sikap. Di tengah perdebatan yang berkembang,
FIFA belum mengambil keputusan resmi mengenai proposal tersebut. Badan Sepak Bola Dunia itu menegaskan akan membahas setiap usulan bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum menentukan arah kebijakan. Sikap tersebut sejalan dengan posisi resmi FIFA yang menyatakan berkewajiban mempertimbangkan setiap proposal dari anggota Dewan. Keputusan akhir nantinya akan berada di tangan Dewan FIFA setelah seluruh proses kajian selesai dilakukan. Meski demikian, belum ada indikasi bahwa keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Dengan masih banyaknya pro dan kontra yang muncul, masa depan format Piala Dunia 2030 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda paling penting dalam pembahasan FIFA beberapa tahun ke depan. Jadi bagaimana menurutmu? Wacana Piala Dunia dengan 64 negara ini jelas memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, panggung dunia akan menjadi lebih inklusif bagi negara berkembang. Namun di sisi lain, risiko penurunan kualitas turnamen dan jadwal yang makin padat membayangi di depan mata. Coba tulis pendapat dan analisis kamu di kolom komentar di bawah.